Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan pelajaran biologi bab 2. Di kelas 12 kita akan bahas tentang metabolisme. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang enzim, di mana enzim itu membantu proses metabolisme atau proses penguraian dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Metabolisme itu sendiri adalah aktivitas hidup yang terjadi dalam setiap sel. Nah, ada dua macam, ada anabolisme, yaitu proses penyusunan, dan katabolisme adalah proses pembongkaran. Kali ini kita akan bahas tentang katabolisme karbohidrat. Contohnya adalah respirasi sel. Respirasi itu merupakan proses penguraian dari molekul glukosa menjadi energi atau yang biasa dikenal dengan ATP. Ya, tahapan respirasi sel ini ada 4, ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Oh iya, sebelum ke sana, kita mengingat kembali pelajaran kelas 11, respirasi itu ada yang ekstraseluler, ada yang intraseluler. Nah, ekstraseluler itu berarti udara dari luar cukup masuk sampai ke paru-paru. Sedangkan respirasi seluler dari paru-paru digunakan untuk apa udara itu di dalam sel. Nah, di kelas 12 ini kita bahas respirasi seluler tersebut. Tahap pertama adalah glikolisis. Ya, ada 9 tahap. Pertama, fosforilasi glukosa oleh ATP. Kalian boleh baca ini ya. Nah, ini adalah tabel atau skema tahapannya. Bisa dibaca secara sederhana seperti ini. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, terjadi perubahan atau pemakaian ATP menjadi ADP. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat, terjadi pemakaian ATP menjadi ADP. Kemudian fruktosa 1,6-bifosfat diubah menjadi fosfogliserdehid. Ada 2, kemudian sampai terakhir menjadi asam piruvat. Yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah di mana ATP dipakai. ATP itu adalah adenosin trifosfat, energi siap pakai, dan di mana ATP itu dihasilkan. Ya, kalian bisa perhatikan. Kemudian ada istilah NAD, NADH. Ada dihasilkan juga NADH dalam tahap ini. NADH itu adalah energi kompleks yang harus diurai dulu untuk dipakai beraktivitas. Kemudian selanjutnya adalah oksidasi piruvat. Dari hasil glikolisis yaitu asam piruvat, maka akan masuk pada oksidasi piruvat atau istilah lainnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahapannya sederhana saja, di mana asam piruvat ditambah dengan koenzim A diubah menjadi asetil koenzim A dan menghasilkan karbon dioksida dengan terjadi perubahan NAD menjadi NADH. Tahap selanjutnya dari respirasi sel adalah siklus Krebs. Di sini ada 7 tahap. Kalian bisa perhatikan ini. Tahap pertama adalah ketika asam oksaloasetat diubah menjadi asam sitrat. Kemudian tahap kedua ketika sitrat diubah menjadi isositrat, dan selanjutnya sampai pumarat menjadi malat, kemudian siklus berulang menjadi oksaloasetat kembali. Nah, dalam tahap ini intinya nanti akan dihasilkan energi berupa ATP, FADH, dan NADH. Tahap keempat dari respirasi sel adalah transport elektron. Tadi kalian mendengar istilah ATP, NADH, FADH, ya itu adalah bentuk-bentuk energi. Nah, dalam transport elektron, NADH dan FADH2 itu akan diubah dulu menjadi ATP untuk menjadi energi yang siap pakai. Nah, transport elektron ini dibantu sekali oleh oksigen. Kita bernapas menggunakan oksigen dan berperannya dalam transport elektron ini untuk mengubah glukosa atau sari makanan menjadi energi. Nah, seperti ini kira-kira proses transport elektronnya.
di mana apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, baik itu glukosa, kemudian lemak, protein, kemudian nanti kalau seandainya masuk ke dalam proses transport elektron, maka akan diubah menjadi energi yang sangat besar dengan bantuan oksigen pada tahap terakhirnya. Nah, ini kira-kira kesimpulannya. 4 tahap itu glikolisis terjadi di sitoplasma, bahannya adalah glukosa, produknya adalah 2 ATP, kemudian asam piruvat dan NADH. Ya, kalian bisa perhatikan jumlah total energi yang siap pakai yaitu ATP dalam satu proses respirasi sel, 1 gula akan diubah menjadi 38 ATP. Nah, kemudian kalian perhatikan yang ini. Jumlah energi yang dihasilkan pada sel yang eukariotik ternyata berbeda, karena hanya dihasilkan total 36 ATP saja. Ternyata terjadi perbedaan. Yang pertama, ketika proses glikolisis terjadi di sitoplasma, pada sel yang eukariotik, energinya ada 2 ATP di sana, tapi untuk pindah ke dalam dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs itu yang terjadi di mitokondria itu membutuhkan energi sebanyak 2 ATP. Jadi ada pengeluaran dalam proses ini. Kemudian dikonversi NADH dari glikolisis, kemudian NADH dari dekarboksilasi oksidatif, NADH dan FADH dari siklus Krebs dikonversi dalam sistem transport elektron, diubah menjadi energi sekian ya. Jadi NADH itu setara dengan 3 ATP ya. Kemudian nah itu kalau yang pertama, kenapa 2 NADH-nya disetara dengan 2? Karena itu tadi, karena ada ATP yang dikeluarkan untuk pindah proses dari sitoplasma ke mitokondria. Pada sel eukariotik, ini bagian yang jelas sehingga membutuhkan energi. Kemudian, selanjutnya 2 NADH dikalikan 3 menjadi 6 ATP. 6 NADH yang dihasilkan dalam siklus Krebs akan pindah ke dalam setelah mengalami transfer elektron akan menjadi 18 ATP, sedangkan FADH dikalikan 2 menjadi 4. Nah, totalnya adalah 36 ATP. Selanjutnya, katabolisme karbohidrat juga terjadi dengan 2 cara, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Yang tadi kita bahas adalah respirasi secara aerob, ya. Sedangkan kalau respirasi anaerob atau fermentasi tidak memerlukan oksigen bebas ya. Ini tahapannya. Ternyata berimbas pada energi yang dihasilkan. Respirasi aerob akan menghasilkan 38 ATP kalau pada sel yang prokariotik dan 36 ATP pada sel yang eukariotik. Sedangkan pada respirasi anaerob akan menghasilkan 2 ATP saja. Kenapa? Karena ini tahapannya. Pada respirasi anaerob itu hanya melakukan proses glikolisis saja, tidak dilanjutkan dengan tahapan respirasi selanjutnya. Jadi glukosa diubah menjadi asam piruvat saja, kemudian nanti berubah menjadi asetaldehid dan ada efek atau hasil sampingan berupa etanol ataupun asam laktat. Nah, kalau fermentasinya terjadi pada sel tumbuhan, maka hasil sampingnya adalah etanol atau alkohol. Sedangkan kalau fermentasinya terjadi pada pada otot, maka hasil akhirnya adalah asam laktat. Ini terjadi apabila kamu contohnya berolahraga dengan waktu yang sangat lama dan sangat keras, kemudian besoknya akan mengalami pegal-pegal, itu berarti penumpukan asam laktat di dalam sel otot kamu. Artinya sel otot kamu melakukan respirasi secara anaerob. Nah, yang terakhir,
Ada hubungan katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Tadi kita sudah bahas bagaimana satu molekul glukosa diubah menjadi 36 ATP pada sel eukariotik. Jadi harus melalui tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, kemudian sistem transport elektron. Nah, bagaimana kalau protein? Kalau protein harus diubah dulu menjadi asam amino, kemudian sisanya dibuang menjadi urea, kemudian asam ketonya akan masuk ke dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Kemudian kalau asam lemak harus diubah dulu menjadi dua macam, yaitu ada gliserol dan asam lemak. Kalau gliserol bisa masuk ke dalam tahap glikolisis, sedangkan asam lemak bisa masuk ke dalam tahap dekarboksilasi oksidatif. Kalian bisa lihat dari tahap ini dan bisa memaklumi kenapa satu molekul glukosa, satu molekul protein, satu molekul lemak akan menghasilkan energi yang berbeda. Seperti kalian tahu, karbohidrat akan menghasilkan 4,1 kilokalori, sedangkan protein juga 4,1 kilokalori. Kemudian kalau lemak itu 9 kilokalori. Kenapa? Karena lemak menghasilkan dua macam molekul yang akan masuk pada sistem respirasi. Jadi ini akan masuk ke dalam rangkaian respirasi dan tujuan utamanya adalah mereka menghasilkan ATP atau energi. Demikian penjelasan dari bahasan katabolisme. Ya, semoga mendapatkan pengetahuan yang bertambah. Kemudian kalau ada yang masih belum jelas, kalian bisa tanyakan dalam komentar di kolom komentar Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.